Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinawati, NPM 286 2040 4004. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologi psikologi pendidikan. Baiklah, materi yang kita bahas adalah tentang pengertian pendidikan, pengertian landasan sosiologis, pengertian landasan psikologis, tujuan pendekatan terhadap pendidikan, contoh penerapan landasan psikologis dan sosiologis. Selanjutnya, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan secara formal maupun informal untuk membentuk karakter, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan individu dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna dan bertanggung jawab. Selanjutnya, landasan sosiologis merujuk pada dasar-dasar teori dan konsep-konsep dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami fenomena sosial seperti struktur sosial, interaksi antar individu, dan dinamika kelompok dalam masyarakat. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial seperti budaya, kelembagaan, dan struktur sosial mempengaruhi perilaku dan pola pikir individu. Selanjutnya, landasan psikologis berkaitan dengan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu psikologi yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku, pikiran, dan emosi individu. Hal ini mencakup pemahaman tentang proses-proses kognitif, emosional, dan perilaku yang mempengaruhi individu dalam konteks pengambilan keputusan, belajar, motivasi, dan adaptasi terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, tujuan pendekatan landasan sosiologi dan psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, memahami konteks sosial. Dengan pendekatan sosiologis, tujuan utamanya adalah memahami bagaimana faktor-faktor sosial seperti budaya, kelembagaan, dan struktur sosial mempengaruhi pendidikan. Hal ini membantu dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan sosial dan masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan interaksi sosial. Melalui pendekatan sosiologis, pendidikan dapat diarahkan untuk mengoptimalkan interaksi sosial di antara siswa, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis perilaku dan pengambilan keputusan. Dengan pendekatan psikologis, tujuan utamanya adalah menganalisis perilaku individu dalam konteks pendidikan seperti motivasi belajar, pengambilan keputusan, adaptasi terhadap lingkungan, dan pengembangan keterampilan kognitif serta emosi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Pendekatan psikologis dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional siswa dengan memberikan dukungan psikologis, pemahaman tentang perkembangan psikologis individu, dan penerapan strategi pembelajaran yang mendukung pertumbuhan psikologis yang sehat. Yang kelima, mengembangkan individu yang berdaya guna. Secara keseluruhan, tujuan dari kedua pendekatan ini adalah mengembangkan individu yang berdaya guna, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan landasan sosiologis dan psikologis bagi para pendidik. Contoh penerapan landasan sosiologis yang pertama adalah pengembangan kurikulum yang relevan. Para pendidik dapat merancang kurikulum yang memperhitungkan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, menyertakan materi pembelajaran tentang sejarah lokal atau nilai-nilai budaya dalam pengajaran. Yang kedua, penggunaan pendekatan kolaboratif, mendorong kerjasama dan kolaborasi antara siswa dalam pembelajaran kelompok, proyek bersama, atau aktivitas ekstrakurikuler yang mempromosikan kerjasama dan keterampilan sosial. Yang ketiga, pengenalan perspektif multikultural, mengintegrasikan perspektif multikultural dalam pengajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman budaya dan menghormati perbedaan antar individu. Selanjutnya, contoh penerapan dari landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, dukungan emosional dan mental. Membangun lingkungan yang mendukung secara emosional dan memberikan dukungan psikologis kepada siswa seperti melalui konseling, pelatihan manajemen, dan program pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, diferensi pengajaran, menggunakan pendekatan pengajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar
siswa yang berbeda seperti menyediakan materi tambahan, menyesuaikan tingkat kesulitan, atau memberikan dukungan tambahan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, mendorong motivasi intrinsik, yaitu menggunakan strategi pengajaran yang mendorong motivasi intrinsik seperti memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menekankan pentingnya proses belajar. Yang terakhir, pemantauan proses pembelajaran. Di sini melakukan pemantauan terhadap proses belajar siswa untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan belajar atau masalah psikologis yang mungkin mempengaruhi kemajuan akademik mereka. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.